Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baginda Harun ar-Rasyid sedang gelisah. Akhir-akhir ini banyak kejahatan terjadi di luar istana. Rakyat pun merasa tak aman. Setelah diselidiki, ternyata sumber kejahatan itu bukan dari luar, melainkan dari dalam istana sendiri. Baginda merasa makin gelisah. Ia perhatikan setiap menteri yang bekerja padanya. Semua menteri itu terlihat patuh dan setia. Bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu yang merugikan kerajaannya? Meskipun begitu, Baginda tak ingin menutup mata. Beliau harus menindaklanjuti hasil penyelidikan. Kini, Baginda mencari cara untuk mengetahui siapa di antara para menterinya yang tidak setia. Namun, walaupun sudah memperhatikan gerak-gerik setiap menteri, Baginda masih belum dapat menemukan menteri yang menjadi tersangka. Akhirnya, Baginda menyerah. Beliau pun memanggil Abu Nawas untuk dimintai tolong. Wahai Abu Nawas, sesungguhnya akhir-akhir ini kerajaan sedang tidak aman. Rakyat sedang gelisah. Aku merasa ada yang salah dengan caraku memimpin. Ampun Baginda yang mulia, apakah yang dapat hamba bantu? Tanya Abu Nawas. Aku merasa perlu untuk menyelidiki para menteri. Aku ingin menguji siapa di antara mereka yang setia dan siapa yang tidak. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar memikirkan keselamatan negeriku. Baginda menerangkan. Apakah kau bisa mencari cara untuk melakukannya? Baiklah Baginda, mohon berikan hamba waktu sehari untuk memikirkan caranya, jawab Abu Nawas. Setelah pulang dari istana, Abu Nawas terus memikirkan cara untuk melaksanakan permintaan Baginda. Ia memikirkan satu cara dan lainnya. Akan tetapi, rupanya permintaan kali ini tak mudah. Sampai malam hari, Abu Nawas belum menemukan cara yang tepat. Akhirnya Abu Nawas tertidur. Tepat ketika subuh, Abu Nawas terbangun. Ia segera sholat. Saat itu, ia melihat sebuah sorban. Abu Nawas hendak memakai sorban tersebut, tapi segera dibatalkannya. Sorban itu ternyata sangat bau. Memang, sorban itu sudah lama tidak dicuci oleh istri Abu Nawas. Abu Nawas pun mendapat ide. Ia segera bersiap-siap, lalu bergegas ke istana. Di hadapan Baginda, Abu Nawas menceritakan sebuah rencana. Tak lama kemudian, Baginda segera memanggil kelima menterinya. Kepada mereka, Baginda memberikan sebuah perintah. Sesungguhnya aku telah menerima sebuah hadiah istimewa dari negeri sahabat. Hadiah itu adalah sebuah sorban ajaib. Kita bisa mengetahui masa depan dengan sorban itu. Jika baunya harum, berarti masa depan kerajaan ini cerah. Namun, jika baunya busuk, itu berarti kerajaan ini akan segera hancur. Baginda menjelaskan dengan panjang lebar, aku ingin kalian semua membantuku. Ciumlah sorban ajaib itu dan katakan padaku bagaimana baunya. Kelima menteri masuk ke sebuah ruangan satu persatu. Di sanalah mereka mencium sorban ajaib. Setelah itu,
mereka berkumpul kembali ke hadapan Baginda Raja. "Bagaimana bau yang kau cium?" tanya Baginda pada menteri pertama. "Sesungguhnya bau sorban itu sangat harum, Baginda. Pasti kerajaan ini akan jaya selamanya." Begitu jawabnya agar Baginda merasa senang. Menteri kedua dan ketiga pun mengatakan hal yang sama. Kini giliran menteri keempat berbicara. "Ampun Baginda yang mulia, hamba mencium bau yang sangat tidak sedap dari sorban itu." Semua orang terkejut dengan penuturannya. Ternyata menteri kelima pun mengatakan bahwa sorban itu bau busuk. Akhirnya Baginda Raja sudah dapat mengetahui siapa saja di antara para menterinya yang jujur dan siapa yang hanya mementingkan diri sendiri. 3 menteri pertama dicopot dari jabatannya dan mendapat hukuman penjara, sedangkan menteri keempat dan kelima mendapat hadiah atas kejujurannya. Baginda juga tak lupa memberi hadiah kepada Abu Nawas. Jasanya benar-benar besar. Ia berhasil menyelamatkan kerajaan hanya dengan sebuah sorban bau. Demikian cerita Abu Nawas ini, semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.